Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita tidak akan membawakan alur cerita dari Battle Through the Heaven karena untuk episode 11 ternyata akan diundur dan akan tayang lagi pada minggu depan lusa alias tanggal 29. Dan untuk pengganti dari serial Donghuanya akan diganti oleh leluhurnya Xiaoyan yaitu Yuanzu. Jadi pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari serial Donghua Yuanzu episode ke-6. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Yuan telah bergabung bersama fraksi Jia. Dan dalam pelatihan untuk meningkatkan kekuatan dari para murid fraksi Jia, mereka diperbolehkan untuk memasuki wilayah dari air terjun Giok. Bisa dibilang juga sebagai tempat kultivasi karena air terjun Giok itu menyimpan esensi spiritual. Yuan kemarin juga telah sempat mencoba air terjun Giok itu dengan dirinya masuk ke dalam sana dan Yuan menyadari bahwasannya potensi dari air terjun Giok ini sangatlah besar. Jadinya kemarin Yuan meminta bantuan kepada Yao Yao untuk membuat tulisan Yuan di punggungnya Yuan agar Yuan bisa menyerap esensi spiritual jauh lebih maksimal. Tetapi keributan justru terjadi karena seluruh anggota fraksi mengajukan banding kepada Ketua Tianyang karena mereka tidak terima waktu pelatihan dari fraksi Jia yang jauh lebih banyak daripada fraksi lainnya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Yuan yang memberikan pujian dari tulisan kunonya Yao Yao yang sangat hebat karena Yuan bisa merasakan energi yang begitu besar dari tulisan Yuan tersebut. Tetapi Yuan juga merasakan efek sampingnya seperti punggungnya yang terasa sakit. Tetapi berbeda dengan Yowie tidak merasakan hal tersebut. Bahkan dirinya merasa tubuhnya seperti biasa. Mungkin hal ini terjadi karena Yowie yang memiliki kekuatan legenda dari tubuh Yin Yang cuy. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja si Kurama malah bermain-main di tubuhnya Yuan, membuat Yuan pun kesal kepada si Kurama. Dan ternyata si Kurama bermain-main di tubuhnya Yuan karena ingin memakan coklat di tubuhnya Yuan. Yuan tidak mau memberikan coklat itu, ia justru memakannya untuk dirinya sendiri. Hal ini pun membuat Kurama kesal kepada Yuan. Yao Yao memperingatkan kepada Yuan bahwasanya tidak baik untuk membuat Kurama marah karena si Kurama ini memiliki sikap yang berbahaya bagi manusia yang bahkan ia bisa menelan manusia hidup-hidup. Yuan yang mendengar itu pun jadi ketakutan dan meminta kepada Yao Yao untuk menenangkan Kurama. Tetapi tidak lama kemudian Yuan mendengar adanya keributan yang sedang dibicarakan oleh para murid-murid, yaitu keributan dari fraksi Jia dan juga fraksi Yi. Karena fraksi Yi yang menuntut keadilan kepada fraksi Jia untuk membagikan waktu di air terjun Giok menjadi adil. Yuan yang mendengar itu pun jadi khawatir, dengan segera ia mengajak kepada mereka untuk ikut ke sana juga. Sedangkan di tempat air terjun Giok sekarang ternyata masih terjadi keributan antara tetua Tianyang dan juga tetua Suhong. Tapi untungnya keributan mereka berdua dapat dihentikan oleh penetua fraksi lain dengan mengatakan jika keributan ini terus berlanjut maka bisa memberikan dampak buruk kepada esensi dari air terjun Giok mereka. Penetua Yuan yang mendengar itu setuju dengan perkataan dari penetua lain. Ia pun dengan segera memadamkan kekuatannya. Penetua Suong juga memadamkan kekuatannya dan mereka sekarang mulai berbicara dengan kepala dingin kembali. Dan penetua Chu Tianyang masih belum setuju untuk mengurangi jasa waktu dari akademi Jia mereka. Tetapi di saat itu Ji Yue justru ikut campur dalam permasalahan mereka dengan mengatakan bahwasannya fraksi Jia tampaknya tidak adil dalam pemilihan waktu.
Dan juga ini bukan permasalahan antara fraksi Jia dan juga fraksi Yi, tetapi kepada ketiga fraksi lainnya. Karena dulunya penentuan dari fraksi yang diperbolehkan untuk memasuki air terjun Giok ini ditentukan seberapa kuat dari fraksi tersebut. Dan karena dulu fraksi Jia memang memiliki kekuatan yang besar, maka fraksi Jia memang diperbolehkan untuk mendapatkan hak istimewa berada di kolam air terjun Giok dalam waktu yang lebih lama daripada fraksi lainnya. Dan sekarang fraksi Jia sendiri telah mengalami kemunduran sejak lama dan fraksi Yi mereka lah yang jauh lebih unggul daripada fraksi Jia. Maka sepatutnya pemberian waktu yang lebih lama akan diberikan kepada fraksi Yi mereka. Dan jika fraksi Jia masih tetap keras kepala untuk mendapatkan waktu yang lebih lama, maka tersebut akan tidak adil bagi para fraksi lainnya. Apalagi penetua Jia merupakan ketua dari Akademi Daozhou mereka. Jika penetua tetap mendukung fraksi Jia, maka tersebut akan sangat tidak netral bagi seluruh fraksi yang berada di Akademi Daozhou mereka. Untungnya di saat itu adanya Yuan yang berbicara bahwasanya Akademi Jia mereka masih belum kalah karena penentuan untuk turunnya dari fraksi Jia maka harus ditentukan dengan kalahnya fraksi Jia selama 3 tahun berturut-turut. Tetapi fraksi Jia masih 2 tahun, artinya fraksi Jia masih belum bisa dikatakan kalah. Dan jika pada kompetisi akhir tahun nanti fraksi Jia mereka mengalami kekalahan, maka fraksi Yi diperbolehkan untuk mengambil posisi pertama itu. Yuan pun menghina kepada Qi Yue, apakah Qi Yue begitu tidak sabaran untuk mengalahkan fraksi Jia mereka sampai mencoba untuk mengalihkan isu. Kedatangan Yao Yao bersama dengan Yuan membuat semua murid lainnya melihat ke arah Yao Yao karena Yao Yao memiliki paras yang sangat cantik. Mereka seketika langsung jatuh cinta setelah melihat wajahnya Yao Yao. Qi Yue pun bertanya kepada Yuan kenapa Yuan begitu keras kepala untuk membela fraksi Jianya. Yuan hanya menjawab dirinya hanya menjalankan sesuai aturan saja. Dan juga Yuan memiliki kepercayaan diri bahwasanya pada kompetisi nanti Akademi Jia mereka yang akan memenangkan kompetisi tersebut. Senior Chu yang mendengar itu juga setuju dengan perkataan Yuan bersama dengan para murid dari fraksi Yuan lainnya. Qing Yue tetap mencoba untuk merendahkan Yuan dengan mengatakan esensi dari air terjun Giok merupakan esensi yang sangat melimpah. Jika diberikan kepada orang yang tidak berbakat seperti Yuan, maka esensi dari air terjun Giok akan terbuang percuma. Dan lalu Qi Yue pun mencoba untuk menantang kepada Yuan melakukan sebuah pertandingan siapa murid dari fraksi mereka yang lebih kuat berada di dalam air terjun Giok. Orang-orang yang berada di sana pun tidak terima karena Qing Yue berada di peringkat ke-6. Dan hanya Qi Yue saja yang berada di peringkat ke-6, maka tidak ada murid dari fraksi manapun yang bisa bersaing melawan Qi Yue. Pertandingan itu akan sangat tidak adil. Namun Qi Yue menjawab hal itu bukan salah dirinya, melainkan salah mereka yang tidak sekuat dirinya. Namun Yuan justru berani untuk menantang balik Qi Yue dengan bertanya apa taruhannya. Qi Yue pun merasa puas karena Yuan yang sangat pemberani. Qi Yue menyarankan taruhannya yang dimana yang kalah maka akan menyerahkan waktu jam pelatihan mereka pada air terjun Giok. Dan juga pihak yang kalah akan membagikannya juga kepada fraksi lainnya. Para fraksi lainnya yang mendengar itu sangat setuju dengan Qi Yue. Yuan pun sadar bahwasannya Qi Yue sekarang berniat untuk merebut hati dari fraksi lainnya. Dan hal itu merupakan cara yang cerdas untuk bisa menjatuhkan fraksi Jia mereka. Yuan mengatakan dirinya setuju dengan taruhan tersebut. Yuan meminta maaf kepada tetua Tianyang karena dirinya telah membuat keputusan egois. Tapi penetua Tianyang justru memberikan semangat kepada Yuan untuk mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Setelah itu pun pertarungan di antara mereka akan segera dimulai. Hal ini membuat Yao Wei merasa khawatir kepada Yuan. Tetapi Yao Yao menenangkan kepada Yao Wei bahwasanya Yuan akan memenangkan kompetisi ini. Sedangkan pihaknya Qi Yue menganggap bahwasanya Yuan tidak akan bisa memenangkan pertarungan karena Yuan yang masih berada di peringkat kedua. Untuk Qi Yue juga ia mencoba untuk memprovokasi Yuan, tetapi Yuan tidak peduli dengan dirinya memasuki air terjun Giok terlebih dahulu.
Sedangkan Ciue tampak menyimpan sebuah pil yang kemungkinan akan ia gunakan pada kompetisi ini. Setelah itu pun Ciue juga memasuki air terjun Giok. Dalam pertarungan penyerapan dari esensi Kaseldon, Yuan merasakan bahwasannya tulisan yang telah dibuat oleh Yaoyao sangatlah efektif. Karena Yuan bisa menyerap esensi Kaseldon jauh lebih cepat 10 kali lipat daripada sebelumnya. 现在吸取的玉髓之冰火巨元纹的效力果然厉害。 Dan pada saat ini tak disangka Yuan akan segera membuka inti meridiannya yang ketiga. Sedangkan di luar orang-orang sekarang kebingungan kenapa Yuan masih belum keluar karena sudah setengah jam tetapi mereka masih berada di sana. Mereka tak menyangka jika Pangeran Yuan dapat bertahan di dalam kolam air terjun Giok dalam waktu yang sangat lama. Youe juga bertanya kepada Yaoyao, tetapi Yaoyao menenangkan kepada Youe bahwasanya Yuan akan memenangkan kompetisi ini. Untuk Ciue sendiri yang berada di dalam air terjun itu merasa kaget dengan Yuan yang masih bisa bertahan padahal dirinya sekarang telah berada di ambang batas. Hal ini pun membuat Ciue sadar bahwasanya Yuan memang telah menyimpan kekuatannya dari dulu. Tetapi karena Ciue telah mempersiapkan sebuah pil untuk kompetisi ini, Ciue langsung menggunakan pil itu, yang dimana pil itu berfungsi untuk memindahkan sementara waktu jiwanya Ciue ke dalam dunia maya untuk bisa mengurangi efek buruk dari air terjun Giok ini. Dan di sana Ciue juga sadar bahwasanya Yuan ternyata telah menyerap esensi Kaseldon jauh lebih banyak daripada dirinya. Kekuatan yang telah diserap oleh Yuan juga sebentar lagi akan membuka inti meridiannya yang ketiga. Hal ini pun membuat penetua Tianyang merasa sedikit khawatir kepada Yuan karena jika Yuan telah melakukan penerobosan itu, maka kemungkinan Yuan yang akan keluar terlebih dahulu dari air terjun Giok. Kembali kepada Yuan dan juga Ciue sekarang, tampak Ciue sekarang ingin melakukan tindakan curang kepada Yuan, yaitu dengan dirinya menggunakan teknik penyerang jiwa kepada Yuan dengan menggunakan jarum jiwa yang akan ia serang ke arah kepalanya Yuan. Yuan yang menyadari serangan jiwa dari Ciue dengan segera menggunakan segel pelindungan untuk melindungi jiwanya. Yuan tampak begitu kesusahan untuk menahan serangan jiwanya dari Ciue karena Yuan juga sekarang mencoba untuk menahan penerobosannya. Peraduan di antara mereka berdua dengan Ciue jarum jiwanya, sedangkan Yuan yang mencoba untuk menahan. Menggunakan kekuatan jiwanya saling beradu satu sama lain sampai pada akhirnya perisai jiwanya Yuan pecah. Dan di saat yang bersamaan Yuan juga melakukan penerobosan ke tingkatan meridian ketiga. Sedangkan pada laut jiwanya Ciue tampak begitu puas karena ia pikir telah berhasil mengalahkan Yuan. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja teknik bola hitam milik Yuan muncul di hadapannya Ciue, yang dimana teknik lubang hitam tersebut melakukan penyerangan balik kepada Ciue dengan menyerap Ciue. Ciue pun dengan sangat ketakutan mencoba untuk kabur dari teknik lubang hitam itu, tetapi ia gagal. Yang membuat Ciue terpental duluan dari air terjun Giok. Para anggota dari fraksi Yi pun sangat panik dengan kondisinya Ciue, dengan segera mereka menolong Ciue. Dan tidak lama kemudian Yuan juga keluar dari air terjun Giok. Sambil Yuan juga mengatakan bahwasannya kompetisi ini telah dimenangkan oleh dirinya, maka mereka harus melakukan taruhan yang sebelumnya telah mereka lakukan, yaitu fraksi Yi harus memberikan waktu pelatihan mereka pada air terjun Giok ini. Semua orang yang berada di fraksi Jia pun sangat senang dengan hal ini. Mereka bersorak atas kemenangannya Yuan. Yue juga memberikan ucapan selamat kepada Yuan karena Yuan yang telah berhasil membuka inti meridiannya yang ketiga. Tetapi penetua Shihong tidak menerima kekalahan ini karena ia menduga Yuan telah melakukan tindakan curangan kepada Ciue, yaitu menyerang jiwanya Ciue pada kompetisi pertarungan yang membuat Ciue tidak tersadarkan diri. Yuan pun memberikan penjelasan kepada penetua Tianyang bahwasanya orang yang telah melakukan tindakan kecurangan adalah Ciue sendiri dengan menggunakan teknik jarum jiwa kepada Yuan. Untungnya Yuan dapat mengatasinya yang justru membuat Ciue mengalami luka jiwa. Mereka pun menolak hal tersebut karena Ciue yang tidak bisa menggunakan teknik jiwa.
Namun Yuan membela dirinya sendiri dengan mengatakan bahwasannya di dahinya Ciyue masih terbekas teknik jiwa yang telah ia gunakan. Dan di sana mereka melihat bahwasannya benar perkataan Yuan, Ciyue telah menggunakan teknik jiwa tersebut untuk menyerang Yuan. Hal ini pun membuat semua orang terheran-heran kenapa Ciyue yang telah membuka tingkatan meridian ke-6 tetapi malah melakukan tindakan kecurangan kepada orang yang lebih lemah. Lalu para anggota fraksi Yi membawa Ciyue dengan malu pergi meninggalkan air terjun Giok ini, dan juga penetua Tianyang tampak begitu senang karena mereka yang mendapatkan jatah waktu dari fraksi Yi. Tapi Yuan melihat bahwasannya kemenangan ini membuat fraksi Bing dan juga fraksi Ding merasa sedih karena mereka tidak mendapatkan jatah waktu yang lebih banyak. Yuan pun memutuskan untuk menyerahkan jatah waktu ini kepada mereka saja karena mereka yang lebih membutuhkan. Para penetua fraksi Bing dan juga Ding sangat senang dengan perkataan itu. Tidak hanya itu, para murid fraksi lainnya juga merasa senang karena ternyata pangeran mereka yang sangat adil. Penetua Tianyang juga merasa bangga kepada Yuan karena Yuan sepertinya akan menjadi calon raja yang sangat adil. Lalu Yuan pun bersama dengan para anggota fraksinya pergi meninggalkan air terjun Giok, yang di sana mereka mendapatkan ucapan terima kasih dari para anggota fraksi lainnya. Dan sebelum itu, berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Karena cerita untuk episode kali ini sudah habis cuy. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Yuan yang baru saja keluar dari air terjun Giok. Dan pada suara ini adanya suara Ciyue yang kesal kepada Yuan karena Yuan telah mempermalukan dirinya di Akademi Zhao ini, membuat dirinya kehilangan muka dan ia akan balas dendam kepada Yuan. Sedangkan pada Yuan sekarang, ternyata Yuan sekarang telah berhasil menerobos ke tingkatan keempat meridian, yaitu karena berkat pelatihan di air terjun Giok. Tetapi Yuan menganggap bahwasannya pelatihan ini masih terlalu lambat untuk membuat dirinya bisa meningkat ke tingkatan kelima untuk persiapan kompetisi akhir tahun. Dan Yayo memiliki saran kepada Yuan untuk bisa meningkatkan pelatihannya Yuan, yaitu dengan mengumpulkan esensi darah dari binatang buas. Dengan mengumpulkan esensi kekuatan binatang buas sebanyak 36 buah, maka kemungkinan bisa membantu peningkatannya Yuan ke tingkatan kelima. Tetapi resikonya bisa membuat Yuan kehilangan kendalinya jika Yuan tidak bisa mengontrol kekuatan tersebut. Yuan sendiri menerima resiko itu dengan dirinya akan melakukan pelatihan dengan mengumpulkan esensi binatang buas. Dan diperlihatkan Yuan juga bertarung melawan para binatang buas itu. Tetapi sayangnya Ciyue telah mengetahui rencananya Yuan dan ia pun memerintahkan para bawahannya untuk menghabisi Yuan untuk bisa balas dendam kepada Yuan dan juga membuat Yuan tidak bisa mengikuti kompetisi. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这是什么？